Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Karena sampai dengan saat ini kita tetap masih diberkati oleh Tuhan. Diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Dari tim multimedia Marturia Bukit Kasih Girian Permai, perkenankan kami untuk boleh bersama-sama dengan jemaat sekalian saat ini di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di sepanjang minggu tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan 6 Agustus tahun 2022. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu yang merupakan pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Untuk itu Tuhan, bermohon kami, kiranya Engkau mau memberkati, menguasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar benar-benar firman-Mu dapat kami pahami, kami mengerti. Terlebih Tuhan, kami berlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami yakin, kami percaya, terang firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami ketika kami melakukan aktivitas, ketika kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Untuk itu Tuhan, bermohon kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dalam persekutuan di saat ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah terang firman dalam kehidupan kami berdoa dan bermohon kepada. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan 16. Sekali lagi Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan 16. Dengan judul Nasihat dan Doa Selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing.
Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca dan mendengarkan bersama firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan 16 dengan judul nasihat dan doa selamat. Merupakan perenungan di sepanjang minggu ini oleh kita warga Gereja Masehi Injili di Minahasa. Di mana tema yang diambil saat ini yaitu persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani ini adalah surat yang dialamatkan pertama kali kepada orang Yahudi yang saat itu telah menjadi pengikut Kristus. Namun karena terjadinya penganiayaan yang begitu berat, baik di dalam kehidupan sosial maupun penganiayaan secara fisik dari bangsa Yahudi maupun Romawi pada saat itu, sehingga mereka mulai bimbang dan goyah. Karena itu penulis surat Ibrani pada saat itu kembali mengingatkan orang Kristen Yahudi pada saat itu agar supaya mereka tetap mengikuti, dengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Penulis surat Ibrani mengingatkan orang Kristen Yahudi akan keunggulan-keunggulan dari Yesus Kristus agar supaya mereka tetap setia dan tidak meninggalkan Yesus. Dengan demikian maka surat Ibrani ini merupakan penguatan atau dapat memberikan penguatan serta peneguhan bagi umat saat itu dan mengingatkan mereka untuk tetap berimankan kepada Yesus dan untuk tetap di dalam kekristenan mereka. Penulis surat Ibrani menyatakan akan identitas sejati dari Yesus Kristus saat itu sebagai Allah, Yesus Kristus sebagai penguasa yang tertinggi, di mana Dia lebih mulia daripada agama atau malaikat apapun, dan Dia juga lebih tinggi daripada pemimpin-pemimpin Yahudi seperti Abraham, Musa, Yosua, dan Yesus Kristus lebih tinggi daripada imam manapun. Selain itu, surat Ibrani ini juga memuat tentang implikasi-implikasi praktis daripada pengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbagai pesan moral dan nasihat
praktis di dalam surat Ibrani ini, yaitu tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh Kristus, dan itu juga harus dilakukan kita sebagai umatnya dengan penuh kasih untuk orang-orang lain. Yakni di dalam ayat 1 dikatakan pelihara kasih persaudaraan. Kemudian di dalam ayat 2 dikatakan memberi tumpangan pada orang asing. Kemudian di dalam ayat 3 itu dikatakan empati terhadap orang-orang yang dalam hukuman dan yang diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dan dalam ayatnya yang keempat di situ dikatakan menjaga kekudusan atau menghormati janji perkawinan. Di dalam ayat 5 pembacaan kita dikatakan tidak menjadi hamba uang dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dan dalam ayat 7 pembacaan kita tadi di situ memperhatikan dan meniru iman orang-orang yang menjadi pembimbing iman dan yang telah mendahului mereka yang tetap berpegang pada iman. Kemudian dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa jangan mau untuk disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat saat itu. Dan yang terakhir di dalam ayatnya yang ke-15 dan ke-16 di situ dikatakan bagaimana mempersembahkan korban syukur melalui ucapan bibir yang memuliakan Tuhan dan memberi bantuan kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya nasihat surat Ibrani ini begitu relevan dengan kehidupan kita sekarang. Begitu banyak orang Kristen yang kurang Kristiani. Disebut orang Kristen tetapi tidak Kristiani. Karena sebagai orang Kristen yang Kristiani, kita harus mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan hanya sebatas kata-kata, tetapi semua itu harus melalui perbuatan dan tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian diajarkan juga kita untuk tetap menjaga dan memperhatikan kehidupan Kristiani kita, sekalipun beratnya tantangan yang harus kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya kita mempunyai tujuan hidup, yaitu seperti yang sudah kita baca dalam ayat 14, mencari kota yang akan datang. Sebab dunia bukanlah tempat tinggal yang tetap kita umat manusia. Untuk itu nasihat yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini sangat jelas. Supaya ketika kita menghadapi persoalan kehidupan apapun, kita tidak diombang-ambingkan dengan nasihat-nasihat lain yang dapat menyesatkan kita. Sebaliknya, kita akan tetap diteguhkan karena ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Artinya saudara-saudara bahwa kuasa pertolongan Tuhan itu tetap ada dan menjadi nyata sepanjang masa. Dan Allah kita yakini, kita percaya Dia tetap bekerja dan menjaga di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekal. Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Untuk itu, sebagai umat yang percaya, kita dibutuhkan bagaimana kesabaran dan kesetiaan kita
di dalam iman untuk menghadapi segala persoalan, untuk menghadapi segala pergumulan, untuk menghadapi ajaran-ajaran dalam kondisi apapun. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita di ayat yang terakhir, dalam ayat 15 dan 16 berkata bahwa sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Itu berarti bahwa persembahan yang dilakukan bukanlah lagi untuk korban pengampunan dosa, tetapi korban ucapan syukur. Korban ini bukanlah korban yang berupa materi seperti kambing atau domba, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, melainkan korban yang terdiri dari puji-pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal bagaimana cara mempersembahkan syukur yang berkenan kepada Allah menurut pembacaan dari Ibrani 13 ini, yaitu yang terdapat dalam ayatnya yang ke-15 dan 16. Yaitu pertama, memuliakan Tuhan Allah. Itu terdapat dalam ayat yang ke-15, di mana penulis Ibrani mengatakan untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah dengan cara memuliakan nama Tuhan. Gunakanlah bibir ini, gunakanlah mulut ini untuk memuji Tuhan dengan bersaksi atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita menggunakan bibir ini untuk mengucapkan kata-kata yang kotor ataupun caci maki. Kita merespons kasih setia Tuhan dengan mengucap syukur, tidak hanya dengan persembahan secara materi, tetapi dengan ucapan bibir yang memuliakan dan memuji Tuhan. Ucapan bibir yang mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, dan yang memberi motivasi serta yang berdampak positif bagi orang lain, karena ucapan itu didorong dari hati yang tulus dan ikhlas, serta dari hati yang kudus. Kemudian yang kedua, lakukanlah kebaikan. Itu dalam ayat yang ke-16a. Di sini penulis Ibrani mengatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik. Ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan bukan hanya dengan bibir saja, melainkan itu dapat dilakukan melalui perbuatan kita sehari-hari, yaitu dengan berbuat baik bagi semua orang. Dengan berbuat baik, maka orang yang merasakan kebaikan kita akan terberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena ketika hidup kita tidak baik dan tidak sesuai dengan yang diajarkan Tuhan, maka orang yang melihat kita akan menghujat Allah dan akibatnya akan menjadi kutuk, bukan menjadi berkat. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam ayat yang ke-16b, memberikan bantuan bagi sesama. Menolong sesama adalah bagian daripada kebaikan. Oleh sebab itu, marilah kita selagi masih ada kesempatan,
marilah kita melakukan kebaikan. Kita jangan pelit untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Kita melihat bagaimana pribadi daripada Yesus Kristus yang sudah menolong kehidupan umat manusia dengan mengorbankan tubuh dan darahnya agar supaya kita umat manusia boleh keluar dari dosa. Dan kita juga melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita menolong orang yang lemah, orang yang miskin, maka kita sudah memuliakan nama Tuhan. Inilah korban ucapan syukur yang seharusnya kita lakukan. Karena inilah yang disukai dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang sudah dilakukan saat ini lewat program Rumah Diakonia di Kota Bitung, di mana kita boleh membantu saudara-saudara kita yang lemah, yang membutuhkan pertolongan lewat bedah rumah, mereka yang tidak mempunyai rumah atau kondisi tempat tinggal mereka yang sudah tidak layak, dan juga kita boleh membantu sesama kita yang membutuhkan lewat bantuan diakonia. Itu yang sudah dilaksanakan di Kota Bitung saat ini lewat Rumah Diakonia. Dengan Rumah Diakonia kita sudah membantu, kita sudah membuat kebaikan dengan menolong orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa memuji Tuhan. Mulut kita, bibir kita, tubuh kita, dan totalitas kehidupan kita persembahkan untuk Tuhan. Dan sudah seharusnya kita mengakui dan meninggikan Tuhan melalui kata-kata, melalui tindakan, dan melalui perbuatan kita. Itu adalah implementasi akan iman kita kepada Tuhan, bagaimana seharusnya kita berbuat baik dan memberi bantuan serta menolong orang lain. Kita mempersembahkan korban syukur dengan sukarela meskipun kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Di dalam situasi suka maupun situasi duka, dalam keadaan susah maupun senang, kita selalu mau mempersembahkan hidup dan kehidupan kita untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selaku gereja atau orang percaya, kita dituntut untuk selalu setia di dalam iman melalui ucapan syukur. Dan di dalam pergumulan apapun, biarlah kita tetap membawa persembahan syukur dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Inilah yang seharusnya kita lakukan, dan inilah sebetulnya yang disebut dengan korban syukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua. Di mana saat ini kami sudah mewartakan firman-Mu. Biarlah apa yang sudah disampaikan itu boleh bermanfaat bagi semua orang, dan terutama firman-Mu Tuhan akan senantiasa diberitakan, diwartakan oleh umat-Mu yang ada di dunia ini. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dan sudah menguasai kami semua, sehingga pemberitaan firman-Mu boleh berjalan dengan baik.
Kami yakin, kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini Engkau sudah kuasai dengan Roh Kudus, sehingga boleh mewartakan firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bapa dalam sorga, biarlah apa yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, ampuni kami jikalau Engkau mendapati kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Tim Multimedia Marturia, Bukit Kasih, Girian Permai, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Terima kasih.